Oke, berikutnya Pak Dodi adalah seorang maklar sepeda motor. Ia membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 9.800.000. Kemudian ia memperbaiki sepeda tersebut dengan menghabiskan uang 200.000 ya. Berarti ini termasuk biaya dalam perbaikan motor ya. Setelah itu sepeda tersebut dijual dan laku dengan harga 10.600.000. Persentase untung yang diperoleh Pak Dodi adalah titik. Berarti harga belinya berarti nanti plus dengan harga servisnya ya. Jadi 10 juta. Terus kemudian harga jualnya 10.600.000. Berarti untungnya 600.000 ya. Yang ditanyakan adalah presentase untung dari harga beli. Berarti bisa kita tuliskan presentase untung adalah untungnya tadi dibagi harga beli dikali 100%. Sehingga kalau kita operasikan didapatkan 6%. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, yang C. Kita lingkari yang C. Selanjutnya nomor 15. Ya, ini ada seri angka. Ini ada barisan angka. Kita diminta untuk menentukan angka selanjutnya adalah angka berapa ya. Kalau kita amati, ini selisihnya 1, ini selisihnya 4, ini selisihnya 9, ini selisihnya 16. Nah, ini adalah merupakan bilangan kuadrat ya. Sehingga selanjutnya nanti ini selisihnya 25, terus kemudian 36, berarti berikutnya adalah 49 ya. 56 ditambah 36 yaitu 92. 92 ditambah 49 maka didapatkan 141, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 16. Nomor 16 ini juga diketahui seri angka. Ini kalau kita amati sejenak, ini ada 4, terus kemudian 1, 4, 9, 16, 25. Ini adalah bilangan kuadrat, maka selanjutnya di sini nanti 36 ya. Terus ini selisihnya 3 ditambah 3 ditambah 3 berarti di sini 17 karena ditambah dengan 3. Ya, berarti 17,36. 17,36 adalah yang E jawabannya. Nomor 17. Jika 4 lusin baju dibeli dengan harga 2.800.000, ya, baju tersebut dijual kembali dengan harga 65.000 per baju. Ya, jika seluruh baju laku semua, maka keuntungan pedagang tersebut adalah titik-titik tersebut ini ya. Oke, harga belinya 2.800.000. Ini terdiri dari 4 lusin ya. 4 lusin itu karena satu lusin itu 12 buah, maka 4 lusinnya ya 12 dikali 4, yaitu 48 baju. Ya. Harga jualnya, ini per potongnya itu 65.000. Di situ terdapat 48 potong, ya, sehingga bisa kita tuliskan 48 dikali dengan 65.000, sehingga didapatkan 3.120.000. Ya. Berarti untungnya itu 3.120.000 dikurangi 2.800.000. Jadi 320.000. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Yang A. Oke, selanjutnya nomor 18. Budi ini meninggalkan kota A pukul 12.15 dan sampai di kota B pukul 15.30. Ya, jika dia mau mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak A ke kota B? Kota A ke kota B. Ya. Waktu dari A ke kota B yaitu pukul 15.30 dikurangi 12.15. Sehingga lamanya perjalanan itu 3 jam 15 menit. 15 menit itu kalau kita buat menjadi jam, itu artinya 1/4 jam ya. Jadi 3 jam lebih 1/4 jam. Ya. Karena beristirahat 1 jam, maka lamanya berkendara. Jadi tadi ada istirahat 1 jam untuk makan, maka lamanya berkendara itu
3 jam seperempat jam ya, dikurangi 1 jam sehingga didapatkan 2 jam seperempat jam atau 2 seperempat jam ya. 2 seperempat jam ini bisa kita buat menjadi bilangan pecahan biasa, itu didapatkan 9/4 jam. Itu perjalanannya dari kota A ke kota B ya. Jarak A ke kota B itu sama dengan kecepatan dikali waktu ya, karena kecepatannya sudah ada 60 dikali waktunya 9/4, maka didapatkan, bisa kita menggunakan pencoretan ya. Ini kita sederhanakan, dibagi 4 ini 15, dibagi 4 1, sehingga 15 dikali 9 yaitu 135 km. Jawabannya adalah yang do. Nomor 19. Nah, ini ada kata sepadan ya, jempol, jari, maka titik-titik ya. Kalau kita buat tanda hubung ya antara kata satu dengan kata yang lainnya, jempol ini adalah bagian dari jari ya. Ini bagian berarti ya. Berarti selanjutnya adalah bagian. Ibu bagian dari presiden, nggak pas ya. Kelas bagian dari pembelajaran juga tidak pas. COVID pembelajaran bagian dari HIV juga nggak pas. Makassar bagian dari Indonesia, ini yang tepat ya. Vaksin bagian dari virus juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah yang do. Oke, air titik-titik sama dengan titik-titik hampa. Ya, ini agak susah, ini harus kita mengoreksi satu persatu. Air dibekukan jadi es, kosong dibekukan jadi hampa, nggak pas ya, nggak cocok. Jadi yang A salah. Air diberi air dingin, pengap, hampa, ini juga kurang tepat ya. Air menetes, vakum, hampa, ini juga tidak tepat ya. Kalau air sungai, ruang, hampa, nggak tepat juga ya. Kalau air kering, udara, hampa, ini bisa kita buat tanda hubung kekurangan ya. Kekurangan air ini jadi kering, kekurangan udara itu jadi hampa. Jadi tidak ada air itu kering, tidak ada udara itu hampa. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Nomor 21. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu toples adalah 5/7. Jadi ini bisa kita tuliskan seperti itu. Coklatnya C, susunya S, maka perbandingannya adalah 5/7 ya. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6/2 ya. Kopi dibanding coklat sama dengan 6/2. Karena ini merupakan perbandingan ya, supaya kita bisa menggabungkan, maka ini harus kita samakan. Supaya sama, maka harus kita kalikan, yang atas dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 5, nanti didapatkan sama. Sehingga perbandingannya permen kopi, terus kemudian coklat dan susu, itu perbandingannya setelah dikali tadi ya, 30 banding 10 dibanding 14. Nah, di sini ada permen coklat. Permen coklatnya tadi perbandingannya adalah 10 ya. Di sini permen coklatnya 10. Sehingga bisa dituliskan coklat perbandingan coklat per perbandingan susu dikurangi coklat dikali 8 ya. Karena di sini yang diketahui adalah selisih permen susu dan coklat. Sehingga kita ambil di sini susu dan coklat. Nah, sehingga didapatkan coklatnya 10, perbandingannya tadi ya, susunya 14, coklatnya 10 dikali 8. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah jumlah permen coklatnya 20 permen. Jadi yang A jawabannya. Nomor 22. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. Kita menyelesaikan ujian sebelum Sofyan. Bisa kita tuliskan. Kita ini misalkan dari yang selesai duluan sampai yang akhir ya. Jadi Ita ini lebih selesai dulu daripada si Sofyan ya. Vera menyelesaikan sebelum Ita, berarti Veranya berada di kirinya Ita ya, ini Vera. Sofyan menyelesaikan ujian setelah Nursai ya. Sofyan berarti
Nursai ini nggak mungkin berada di sebelah kanan, nggak mungkin ya, kemungkinan di sebelah kiri ya di sini karena menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi ini kemungkinan di sini atau di sini ya. Ya, jika Nursai menyelesaikan ujian sebelum Vera, nah ini ada keterangan lagi sebelum Vera ini Nursai sudah mengerjakan ya, sehingga Nursainya itu di sebelah kirinya Vera. Ya, maka urutan yang tepat adalah Nursai, Vera, Ita, dan Sofyan. Jawabannya adalah yang B. Nomor 23. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Ini 22 hari, ini jika dikerjakan 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, nah, ini bisa kita tuliskan seperti itu. Dikerjakan 10 hari, maka sisa persediaan pekerjaan ya, jadi tinggal 12 hari dan dikerjakan oleh 20 orang. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari ya, jadi setelah bekerja 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berarti dihentikan 6 hari, maka sisa persediaan itu 6 hari dikerjakan oleh 20 plus X orang. Ya. Sehingga bisa kita tulis perbandingan, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka bisa kita tuliskan hubungan dari dua ini ya. Jadi 12 dibagi dengan 6 itu sama dengan kita balik 20 ditambah X dibagi dengan 20. Nah, 12 dibagi 6 ini 2 ya, berarti 2 sama dengan 20 ditambah X per 20. Ini kita kalikan ke sana sehingga bisa kita tuliskan 40 sama dengan 20 ditambah X. Jelas X-nya sama dengan 20 orang, sehingga jawabannya adalah yang do. Nomor 24. Sebuah gedung memiliki 5 lantai. Ini ada 5 lantainya. Salah satu di antara kelima lantai tersebut hanya memiliki 2 ruangan. Ya, jadi satu lantai yang memiliki 2 ruangan dan lainnya itu memiliki 4 ruangan. Sehingga jumlah ruangannya itu 4 dikali 4 16 ditambah satu ruangan yang isinya satu lantai yang isinya 2 ruangan, sehingga didapatkan 18 ruangan ya. A itu 3 kali jumlah lantai, berarti 3 dikali jumlah lantainya 5 berarti 15. Sedangkan B itu jumlah ruangan di dalam gedung, jadi 18. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai A itu lebih kecil daripada B, sehingga jawabannya adalah yang do. Nomor 25. Rata-rata aritmatika dari 6 bilangan adalah 25,5. Jika satu bilangan dibuang, maka rata-rata dari bilangan yang tersisa adalah 21,6. Berapakah bilangan yang dibuang tersebut? Jadi 6 bilangan memiliki rata-rata 25,5. Misalkan bilangan yang dikeluarkan adalah X, ya maka bisa kita rumuskan X itu sama dengan 6 dikali rata-ratanya dikurangi 5 dikali rata-ratanya. Ya, sehingga didapatkan 153 dikurangi 108 sama dengan 45. Ya, sama dengan 45,0 yang do jawabannya. Nomor 26. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg, maka obat yang harus diberikan adalah 12 mg. Ya. Maka dosis yang diberikan kepada pasien yang berat badannya 30 kg adalah titik. Kita misalkan X ya. Ini termasuk perbandingan senilai. Kalau senilai itu berarti tidak usah dibalik nanti. Jadi bisa kita tuliskan, karena kalau senilai itu semakin berat orangnya maka dosisnya semakin besar, itu namanya senilai. Berarti 45 dibagi dengan 30 sama dengan, gak usah dibalik ya, 12 dibagi dengan X. Kita kalikan silang, 45 dikali dengan X sama dengan 12 dikali 30, berarti X nya
Itu 12 dikali 30 dibagi dengan 45. Bagi 15 3, bagi 15 2. Ya. Berarti sama dengan 12 dikali 2 24 dibagi dengan 3 sama dengan 8 mg. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 27 ya. 6 mahasiswa yang sedang berkemah duduk di sekitar api unggun. Ya, setiap orang pada gilirannya menyebutkan total umur dari 5 orang lainnya. Masing-masing yaitu 104, 105, 108, 114 dan 115 dan 119. Berdasarkan data tersebut, berapakah usia orang tertua? Ya. Misalkan orang tersebut umurnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Ya. Orang A itu akan menyebutkan umurnya B tambah C tambah D tambah E dan F. Ya, misalkan A-nya 104. B-nya itu menyebutkan umurnya A, C, D, E, dan F, yaitu 105. Sedangkan orang C yang berumur C yang menyebutkan umur temannya, jumlah umur temannya semuanya yaitu 108. Dan seterusnya didapatkan sampai di F. Ya. Tuh ya. Kalau ini kita jumlahkan semuanya, maka didapatkan 5A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan ini kita tambahkan semua yaitu 665. Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah F itu sama dengan 133. Ya. Jadi karena yang ditanyakan A yang ditanyakan adalah umur yang tertua, maka bisa kita tuliskan A itu umurnya 29 tahun, yang B 28 tahun, yang C 25 tahun, yang D 19 tahun, yang E 18 tahun, yang B 14 tahun. Dari sini kelihatan bahwa yang paling tua adalah yang umur 29 tahun.